Tahukah kamu kalau Jepang, negara yang dikenal dengan teknologi canggih dan budaya uniknya, sedang menghadapi krisis kelahiran yang cukup serius? Di balik kemajuan negaranya, ternyata ada fakta-fakta yang mungkin akan bikin kamu geleng-geleng kepala. Berikut 10 daftar fakta unik dan lucu di balik krisis kelahiran di Jepang. Pertama, Jepang adalah salah satu produsen terbesar film dewasa atau JAV di dunia. Tapi, ironisnya, masyarakat Jepang justru dikenal malas untuk berhubungan intim. Menurut survei, banyak pasangan di Jepang yang tidak melakukan hubungan intim selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, meskipun sudah menikah. Salah satu alasannya adalah kelelahan akibat budaya kerja yang sangat intens. Ironisnya lagi, di tengah booming industri JAV ini, Jepang mengalami penurunan angka kelahiran yang signifikan. Orang-orang lebih memilih menikmati hiburan virtual daripada membangun hubungan nyata. Ini juga diperparah dengan semakin banyaknya generasi muda yang merasa canggung untuk memulai percakapan atau menjalin hubungan dengan lawan jenis. Fakta unik yang kedua, meskipun Jepang dikenal sebagai produsen film dewasa, tingkat pelecehan seksual di negara ini tergolong rendah. Mereka memiliki aturan sosial yang sangat ketat, serta kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini membuat masyarakat Jepang cenderung berhati-hati dalam berperilaku, apalagi di ruang publik. Namun, ada sisi gelap yang juga perlu diperhatikan. Di Jepang, budaya malu sangat kuat. Banyak korban pelecehan seksual yang memilih bungkam karena takut stigma sosial. Meskipun jumlah kasus pelecehan yang dilaporkan relatif rendah, bukan berarti masalah ini benar-benar hilang dari masyarakat Jepang. Fakta unik ketiga yang cukup unik adalah meningkatnya tren pernikahan dengan benda mati atau karakter virtual di Jepang. Fenomena ini dikenal dengan istilah objektofilia atau hubungan emosional dengan benda tertentu. Sebagian orang Jepang memilih menikah dengan boneka, robot, atau bahkan karakter dari dunia maya seperti hologram. Salah satu kasus yang viral adalah seorang pria Jepang yang menikahi Hatsune Miku, karakter virtual populer. Pernikahan ini mencerminkan kesenjangan sosial yang dihadapi banyak individu di Jepang, di mana hubungan dengan manusia dianggap terlalu rumit atau penuh tekanan, sehingga mereka mencari kenyamanan di dunia virtual. Masalah lain yang cukup serius adalah kecenderungan masyarakat Jepang untuk tidak menikah. Banyak anak muda Jepang yang lebih memilih fokus pada karir atau kehidupan pribadi. Bahkan, survei menunjukkan 24% wanita Jepang usia 18-39 tahun tidak pernah sekalipun punya pengalaman seksual. Angka ini meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan 2 dekade lalu. Di sisi lain, pria Jepang juga menghadapi tekanan sosial yang besar. Biaya hidup yang tinggi dan ekspektasi untuk menjadi pria pencari nafkah membuat mereka ragu untuk menikah. Akibatnya, jumlah pasangan muda yang memilih untuk tidak menikah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tapi ada fakta menarik lainnya. Wanita Jepang ternyata punya kesan positif terhadap pria Indonesia. Mereka menganggap pria Indonesia lebih ramah, penyayang, dan punya kemampuan untuk menghormati pasangan. Bahkan, beberapa wanita Jepang mengaku tertarik dengan gaya komunikasi pria Indonesia yang hangat dan santai, sesuatu yang jarang mereka temukan di negara sendiri. Selain itu, perbedaan budaya ini justru menjadi daya tarik tersendiri. Pria Indonesia dikenal lebih menghargai keluarga besar, sesuatu yang mulai luntur di Jepang. Jadi, nggak heran kalau ada banyak cerita cinta lintas budaya antara wanita Jepang dan pria Indonesia. Di sisi lain, ada cerita unik yang cukup mencuri perhatian. Seorang pria Jepang yang menganggur menikahi 4 wanita sekaligus. Alasannya cukup mengejutkan. Dia ingin punya 54 anak. Di tengah krisis kelahiran yang parah, kasus ini menjadi fenomena langka. Sekaligus menunjukkan bahwa masih ada individu yang sangat bersemangat memperjuangkan regenerasi populasi. Namun, pernikahan poligami ini memicu kontroversi di Jepang. Banyak yang menganggapnya tidak etis, sementara yang lain melihatnya sebagai upaya ekstrim untuk melawan tren penurunan populasi.
Bagaimanapun, kasus ini menyoroti tekanan besar yang dihadapi masyarakat Jepang terkait isu demografi. もうそれはもう取材しても OK みたいな。 Pemerintah Jepang pun tidak tinggal diam. Mereka memberikan fasilitas gratis berupa daycare atau penitipan anak usia prasekolah. Kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban orang tua, terutama ibu bekerja. Tapi sayangnya, meskipun daycare sudah gratis, banyak keluarga muda yang tetap ragu untuk punya anak karena biaya hidup di Jepang yang sangat tinggi. Tak hanya itu, pemerintah juga menawarkan subsidi untuk pendidikan anak dan bahkan memberikan insentif keuangan bagi pasangan yang memiliki lebih dari 2 anak. Namun, semua upaya ini belum cukup untuk membalikan tren penurunan angka kelahiran. Di beberapa desa di Jepang, banyak rumah yang dijual dengan harga sangat murah. Bahkan ada yang diberikan secara gratis. Ini terjadi karena kekurangan penduduk di daerah pedesaan. Generasi muda lebih memilih pindah ke kota besar seperti Tokyo atau Osaka untuk mencari pekerjaan, sehingga desa-desa menjadi semakin sepi. Fenomena ini juga membuat desa-desa tradisional perlahan menghilang. Dengan populasi yang menua dan kurangnya regenerasi, banyak budaya lokal yang ikut tergerus zaman. Ini menjadi tantangan besar bagi Jepang untuk melestarikan warisan budayanya. Lebih mencengangkan lagi, sepertiga dari populasi Jepang sekarang adalah manula. Bahkan industri film dewasa mereka kini mulai menargetkan pangsa pasar ini. Sosok seperti kakek Sugiono yang terkenal membintangi banyak film dewasa menjadi gambaran betapa besarnya permintaan dari kalangan manula. Fenomena ini juga mencerminkan perubahan besar dalam dinamika sosial Jepang. Dengan semakin banyaknya orang tua yang hidup sendiri, hiburan menjadi salah satu cara untuk mengatasi rasa kesepian mereka. Yang lebih mengejutkan, para peneliti bahkan memprediksi kalau tren ini terus berlanjut, populasi Jepang bisa punah dalam waktu 1000 tahun ke depan. Penurunan populasi ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga keberlangsungan budaya Jepang itu sendiri. Di balik semua tantangan ini, Jepang tetap berusaha mencari solusi. Dari reformasi sosial hingga inovasi teknologi, mereka terus mencoba mengatasi krisis kelahiran yang semakin parah. Semoga Jepang berhasil menemukan jalan keluar sebelum benar-benar terlambat.